Jazallah Sayyidana Muhammadan ala khairul jazallah Sayyidana Muhammadan ala ma'walu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Ibu? Hari yang keberapa hari ini? 15. 13. Cepet banget 15. 13. Nak cepet-cepet lebaran Ibu. 13 tapi kayaknya masih sehat semua ya, Masya Allah. Alhamdulillah kuat Ibu. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan fi ayatin ukhra syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwwata illa billah. Wa ba'du, yang terhormat Ibu siapa yang punya masjid ini? Hajah Firmawati hadirah. Oh, enggak ada. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah Trukis, Al-Hidayah Oku Timur, Al-Hidayah Kota Baru Raya, Al-Hidayah semuanya. Masya Allah. Ibu Suparmi Waluyo. Saya melihat wajah beliau hari ini kayak usia 36 tahun. Cerah insya Allah. Berkat puasa, berkat sabar, berkat bertahan untuk tidak menerima orang lain lagi. Insya Allah. Cintanya hanya satu. Saya harapkan Bu Zaimah juga begitu. Cintanya hanya untuk Fatur Rahman. Bu Nafis, Masya Allah. Bu Rusdiana, satu saja biar nanti di surga ketemu sama cinta pertamanya. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Sungai Tuha, Ketua Majelis Taklim Kota Baru Cidawang. Ini kok di belakang Bu Bukus, Bu Pema, ngapa di belakang, agak maju aja. Bu Pema, halo Bu Pema. Nggak denger Bu Pema ini. Bu Pema maju dikit biar kelihatan. Bukus. Iya. Siapa lagi yang mau disebut? Ketua Majelis Ar-Raudhah. Masya Allah. Ketua Majelis Yasin Fadila. Ketua apa lagi? Ketua Gria Lansia, pembangunan Gria Lansia. Dikabarkan update laporan sudah selesai masang kasonya, tinggal reng-rengnya. Makanya sudah ada modal 1000 genteng dari Bu Dewi. Nanti Pak Haidir tinggal beli yang serupa dengan itu, insya Allah. Yang terhormat dan yang sangat bijak MC kita yang jarang saya sebut. Iya, kok nggak disebut terus? Ibu Suryani SPD MM. Masya Allah. MPD yang kalau dalam istilahnya begini, no Suryani no party. Artinya kalau ada Bu Suryani itu pasti ada pesta gitu loh. Kalau nggak ada Bu Suryani nggak ada pesta. Karena untuk di Martapura ini amazing. Kalau beliau sudah jadi MC sedekah, wow, Masya Allah, kondangan.
Ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah hari ini berkah. Kenapa berkah? Karena Gria Lansia dapat berapa juta tadi? Masya Allah, 6 juta, 7 juta, yang 3 juta belum setor. 2 juta dari ini. Siapa? Bu, Masya Allah, berarti 7 juta, 9 juta, hampir 10 juta hari ini. Masya 2 Allah. juta Bu Suryani, Bu ini gawat ya. 2 juta Bu Suparmi. Iya. 3 juta tadi 5. Iya 5, jenengan 3, yang Rabu kan 3 katanya. Bukan 3, bukan yang tadi. Bukan bukan Rabu. Oh, saya dengar tadi Rabu 3, saya hitung 3. Terus tadi Pak Rabu. Yang Rabu di kami waskan Buros berapa? 3 juta tadi Pak. 3 juta tadi ini hari Senin. Oh, alhamdulillah, Masya Allah senang. Baru Senin dan hari Kamis ke 200 tapi Kamis. Kamis apa? Ahad ya? Ahad. Kamis yang sudah setor. Yang lainnya belum. Dan gak usah dipaksakan ibu, ketika yang tidak ada 1 juta, ya yang ada itu disetorkan. Kemarin sudah saya serahkan lagi 15 juta kepada beliau untuk menambahi. Baik, kita baca Al-Fatihah dulu untuk satu muwasalah ilmu kita kepada muallif kitab ini, karena hari ini kita akan membahas kitab Bughyatul Mustarsyidin. Bukan ihya lagi, Bu. Jadi Ibu saya tawar-tawarkan aja. Kita kilat-kilatkan aja gitu. Agar agak-agak kenal. Nanti ada kitab juga yang saya nukil tapi tidak ada kitabnya karena nggak punya. Saking banyaknya kitab. Nanti kalau Ar-Raudhah memang sudah jadi, Ibu harus nanti ada disisihkan uang untuk beli kitab. Jadi nanti kita ninggal, Bu, kita ninggalkan dunia ini, Ar-Raudhah akan dilanjutkan oleh generasi kita dan kita punya tinggalan kitab. Itu ya Bu ya. Tapi nanti itu mikirkannya. Karena banyak betul yang referensi itu yang kita tidak punya. Padahal saya sudah berusaha untuk melengkapinya, tapi belum segininya. Masih banyak yang belum kita punya. Jadi agar pagi ini kajian kita muwasalah dan juga kepada leluhur-leluhur kita, orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita kirim Al-Fatihah. Semoga sampai dan insya Allah sampai dan pasti sampai, yang menjadi asbab diampuninya dosa mereka. Ala hadhin niyah as-solehah wa li muallifi hadzal kitab wa ala man nawaw salafuna solihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadil kiram syahidillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu, setelah ini nanti kita kasih waktu untuk menyebutkan arwah-arwah masing-masing ya Bu. Orang tua kita, paman kita, anak kita, kakak kita, saudara kita. Dan kalau mungkin masih ada waktu, orang-orang yang diingat oleh Ibu yang sudah meninggal, tetangga juga boleh. Ila hadrati jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyakil ardi ila maghribiha berurusan ila hadrati jamil arwahi.
lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ibu hadirat yang dirahmati Allah, hari ini kita akan tetap seperti kemarin. Ibu sudah siap belum pertanyaannya? Siap, alhamdulillah. Bisa ditulis, bisa langsung. Baik, sebelum mulai kita akan buat semacam prolog agar kajian kita sama yang kita pertanyakan nanti nyambung, walaupun nanti pertanyaannya tidak harus sama seperti kajiannya. Baik, di dalam Islam ini Ibu, derajat orang muslim itu ada 3. Di dalam kitab Ushulul Fiqh disebutkan, di kitab Mabadi Awaliyah juga ada, di kitab yang lain Ushulul Fiqh juga ada. Jadi orang muslim itu derajat yang pertama mujtahid. Kalau perlu ditulis ini penting. Mujtahid itu apa sih? Orang yang berijtihad. Karena mujtahid itu kerjaannya ijtihad. Yang kedua muttabi. Muttabi ini kerjaannya ittiba. Yang ketiga muqallid. Muqallid ini kerjaannya taklid. Apa mujtahid? Mujtahid adalah badlul juhdi fi nailin hukmin syar'iyyin bi tariqatil istinbat minal Qur'an was sunnah. Bahwa mujtahid atau orang yang berijtihad itu adalah orang yang menggali potensi dirinya untuk menentukan satu hukum, yang satu hukum ini diambil dari istinbat. Istinbat itu intisari dari Al-Quran dan Sunnah. Nah ini baru ngaji bener ini Bu. Apa Bu? Mujtahid. Syaratnya hafal Quran, hafal tafsir, nggak hanya tafsir 1, bisa tafsir 1000 tafsir barangkali harus dibaca. Hadisnya minimal 6000 hadis harus bisa. Ilmu kalam harus ngerti. Jadi kayak kita ini belum jauh untuk sampai derajat mujtahid. Karena syaratnya besar banget. Seorang guru belum tentu mujtahid, hanya menyampaikan ijtihadnya orang-orang terdahulu. Ini. Nah, yang kedua muttabi. Siapa muttabi? Qabulu qaulil qail wa huwa yadri min aina ma'khuduhu. Yaitu orang yang menerima hukum tetapi dia tahu dari mana sumbernya. Menerima amalan tapi dia tahu dari mana sumbernya. Menerima bagaimana cara ibadah dan dia tahu dari mana sumbernya. Jenengan buka HP di YouTube, kan kadang orang cuman berapa detik, cuman kilasan aja. Itu kadang marojiknya pun nggak disebutkan, hanya ngomong saja. Padahal kadang-kadang juga ada marojiknya. Boleh nggak? Boleh diikuti. Tetapi kemarin apa Bu? Ditabayunkan dulu. Setelah ditabayunkan baru jenengan derajatnya muttabi, yaitu orang yang menerima hukum syar'i tetapi dia tahu dari mana sumber hukum syar'i itu. Dengan ngaji begini jenengan berarti derajatnya bukan muqallid. Yang ketiga, muqallid itu apa? Taklid. Taklid itu apa? Qabulu qaulil qail wa huwa la yadri min aina ma'khuduhu. Yaitu menerima hukum syar'i, dia nggak ngerti dari mana sumber syar'i itu diambil. Ini mazmum, ini tercela Bu, yang nomor 3 ini. Taklid itu tercela, nggak boleh di dalam agama kita. Minimal kita di mana posisinya kalau nggak mujtahid? Minimal di nomor 2. Apa nomor 2 Bu? Hah?
muttabi. Kerjaan muttabi apa? Menerima hukum syar'i dan dia tahu dari mana sumbernya. Yes. Ini kita di derajat yang kedua ini jadilah. Kalau mujtahid berat. Imam Al-Ghazali itu baru mujtahid, Imam Bukhari baru mujtahid, Imam Ghazali, Imam siapa lagi? Imam yang jelas jangan Imam Samudra aja lah. Imam-imam yang banyak betul itu. Imam Ibnu Katsir. Ya gitu kan. Dan lain sebagainya, pengarang-pengarang kitab itu adalah derajatnya mujtahid. Contoh Bu yang diijtihadi oleh orang. Yang ini pernah saya sampaikan di masjid di belakang Bu Waluyo. Masjid apa itu Bu? Ya. Baitur Rahmah. Saya pernah sampaikan di situ, tapi karena ceramah malam ini Bu, bedanya ceramah dengan ngaji begini. Kalau ngaji begini adalah jelas jenengan. Tapi kalau ceramah toh itu cuman gelambiaran. Tahu gelambiaran? Apa ya? Ya lewat gelambiaran aja. Ceramah itu gelambiaran. Bagaimana bisa show gitu kan? Ini enggak show, ini ngaji gitu. Nah, kita ngaji nih. Yang saya sampaikan ketika itu Bu Waluyo, ini ngajinya di sini nih sekarang. Tentang kiblat, contoh kecil Bu. Kiblat itu kan kadang sering masjid itu dimenceng-mencengkan ya Bu ya. Kenapa dimencengkan? Pertanyaannya. Bahkan hari ini masih ada masjid yang dimenceng-mencengkan. Maaf Bu. Nanti Ibu tahu ilmunya nih nanti. Dimencengkan apa enggak kalau enggak benar? Ayo. Sekarang gini, dianggap enggak benar karena sudah diukur oleh maaf Kementerian Agama. Saya nggak menyalahkan Kementerian Agamanya benar apa benar? Benar, memang diminta untuk mengukur. Yang jadi masalah bukan benar tidak benarnya. Kita ngaji nih, itu di ruang ijtihad namanya. Yang berijtihad siapa? Ulama terdahulu, ada dalam kitab ini ditulis. Nah, kita baca sekarang tentang bagaimana masjid yang sudah jadi, bahkan koran ini juga pernah diukur ya, pernah ngecek kemana ini? Ke sana, kurang ke sana ya, ini kurang ke sana, ini kurang ke sana ini, berapa derajat ini? Ini hasil ijtihad kita juga ini, insya Allah. Jadi akhirnya nggak dipencengkan. Nah, ini ilmu nanti Ibu sampaikan ke masjid-masjid yang ada di keluarga jenengan. Dimencengkan apa diluruskan? Kita akan baca kitab ini. Pertama, mas'alatun ar-rajih inda Syafi'i la budda min istiqbali ainil qiblah. Kalau mazhab Syafi'i memang harus menghadap ke titik Ka'bah. Jadi kalau ada masjid yang dimencengkan setelah diukur kembali, dianggap yang lama salah, dianggap yang baru benar, dimencengkan, itu mazhab Syafi'i. Nggak salah Bu, nggak apa-apa. Ini ketika kemarin dimencengkan ke sana, nggak apa-apa, ikut mazhab Syafi'i. Terus di sini walau liman huwa khariju Makkah. Meskipun orang-orang itu di luar Mekah. Indonesia di dalam Mekah apa di luar Mekah? Di luar Mekah, tetap berusaha untuk ke titik Ka'bah. Dan itu Kementerian Agama punya legalisasi, punya alat yang margin errornya itu paling 0,sekian%. Makanya sebenarnya pesannya apa? Masjid yang sudah jadi nggak usah diukur lagi. Kalau diukur lagi jadi problem. Kenapa? Karena yang di masjid tertentu itu mazhabnya banyak. Ada yang ikut mazhab Syafi'i, ada yang ikut mazhab Hanafi. Nah, kita lihat sini. Wathani mazhab Hanafi yakfi istiqbalul jihati al-ihdal jihad al-arba' allati fihal Ka'bah. Mazhab Hanafi enggak perlu menghadap ke titik Ka'bah, cukup menghadap di mana ada arah Ka'bah.
Ihdal jihad al-arba, salah satu dari mata angin yang 4. Misal nih, orang timur cukup menghadap ke barat karena Ka'bah ada di barat, nggak perlu di titik Ka'bah. Ini loh Bu, ngaji itu gini loh Bu. Artinya boleh nggak kita bukan pindah mazhab untuk urusan ini, milih mazhab Hanafi, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Akhirnya masjid jadi elegan, nggak menceng. Masa kemudian yang ininya ditaruh di sini? Akhirnya berapa baris yang hilang? Kenapa? Karena memaksakan diri untuk ikut mazhab Syafi'i. Padahal Ibu, boleh kita memilih pada tertentu. Contohnya seperti khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu kalau mazhab Syafi'i harus pakai bahasa Arab. Di Martapura ada yang khutbah Jumat pakai bahasa Arab? Gak ada. Arab neng dio. Pakai bahasa Indonesia. Siapa yang bolehkan bahasa Indonesia? Mazhab Hanafi. Artinya yang mayoritas di Martapura ini katanya mazhab Syafi'i, tapi ketika khutbah nggak ikut mazhab Syafi'i, ikutnya mazhab Hanafi. Contoh kecil lagi, jenengan punya orang tua sudah meninggal, lalu kemudian jenengan punya rezeki, lalu bulan Dzulhijjah mengkorbankan orang sudah meninggal, boleh nggak? Boleh. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i nggak boleh. Yang sudah mati sudah, nggak usah dikirimi lagi, nggak usah dikorbankan lagi. Yang dia dulu waktu hidup nggak bisa korban. Tapi mazhab Hanafi masih memberikan celah di situ. Sampai enggak, insya Allah sampai pahala itu bahagian dari anak yang soleh. Di situ Bu. Akikah juga boleh kemudian, meskipun mazhab Syafi'i tidak membolehkan. Nah ini saya lanjutkan. 5 dong. Wa huwa qawiyun. Pendapat ini lebih kuat dibandingkan dengan pendapat yang lain. Ihtarahul Ghazali, yang Imam Ghazali memilih pendapat ini. Ibu tahu siapa Imam Ghazali? Imam Ghazali ini bermadzhab Syafi'i, tapi beliau untuk urusan kiblat ikut mazhab Hanafi. Lebih masuk akal. Kenapa masuk akal? Karena dia cukup menghadap ke arah satu mata angin. Nggak usah dimencengkan di sini, mencengkan di sana, asalkan sudah menghadap ke barat cukup. Nah itu. Kenapa kita lihat di sini? Kenapa orang-orang ini kok memilih seperti Imam Ghazali di sini, Al-Jurjani, Ibnu Kajin, Ibnu Abi Asrin, kok banyak betul yang mengikuti mazhab Hanafi? Pendapat kenapa mereka mengikuti mazhab Hanafi? Kita lihat di sini, li'anna jurmaha soghirun. Karena sesungguhnya yang namanya Ka'bah itu bendanya kecil banget bila dibandingkan dengan dunia ini. Li'anna jurmaha saghirun yastahilu an yatawajjah ilai ahlu dunya. Mustahil orang sedunia ini bisa menghadap persis ke arah Ka'bah. Jenengan itu mereng gini aja udah, ini udah kemana-mana ini. Dikit aja, misal ini sudah bener nih masjid nih, jenengan agak boyoknya itu agak menceng, ini ke sini udah kemana ini? Udah arahnya udah nggak tahu di Ethiopia barangkali cuman dikit aja begini, dikit aja. Mungkin masjidnya lurus ke Ka'bah, tapi ketika kita berdiri nggak berdiri bener, nggak ngikuti, ini nggak ketemu juga Ka'bah di mana Ka'bahnya. Maka Imam Hanafi itu lebih elegan dan banyak diikuti oleh ulama-ulama besar lainnya tentang bagaimana kiblat ini, Ibu. Jadi nanti kalau ibu-ibu yang masjidnya masih begitu, ada pilihan. Ibu boleh menyampaikannya kepada pengurus, ada pilihan. Pilihannya apa? Ikutlah mazhab Hanafi. Sah apa enggak? Kita lihat.
Walihada sohat sholatuhu, dan yang seperti ini sah sholatnya. Li'annal masyriqa qiblatu ahlil maghrib, karena sesungguhnya orang timur sesungguhnya timur itu kiblatnya bagi orang yang hidup di barat. Au bil aksi, atau kebalikannya, wal januba qiblatu ahli shimal, dan utara itu adalah kiblatnya bagi orang yang hidup di selatan. Au bil aksi, atau kebalikannya. Contoh, Rasulullah ngomong di Madinah, ma bainal masyriq wal maghrib kiblatun. Rasul bersabda, ibu, di antara timur dan barat adalah kiblat. Waktu itu Rasul berdiri, ibu, berdirinya begini. Madinah itu di utaranya Ka'bah. Ingat, kota Madinah itu berada di utaranya Ka'bah. Mana utara ini? Utara sana ya. Utara sana. Timur sana. Nah, Rasul berdirinya begini. Ma bainal masyriq wal maghrib qiblatun, kata Rasulullah. Antara timur dan barat adalah kiblat. Artinya nggak usah mau di mana titik Ka'bahnya, cukup menghadap di antara timur dan barat. Orang yang berdiri, yang sebelah kirinya timur, yang sebelah kanannya barat, maka itu udah sah sholatnya. Gak harus ke titik Ka'bah. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Dan Madinah ketika itu di utaranya Ka'bah, maka orang-orang Madinah menghadap kemana? Selatan. Ke selatan. Gitu loh. Jadi yakfi istiqbalu jihadil kiblat, cukup menghadap arah kiblat. Kiblat itu maksudnya arahnya saja, gitu loh Bu. Bukan ke titik Ka'bah. Boleh nggak berusaha ke titik Ka'bah? Boleh. Mazhab siapa? Mazhab Syafi'i. Itu Bu. Jadi kalau mazhab Syafi'i harus berusaha ke titik Ka'bah, dan berarti kalau demikian ya disepakati di masjid itu ya dimencengkan nggak apa-apa, cuman nggak elegan aja. Jadi mengukur kiblat itu kapan? Kalau sebelum bangun. Kalau sebelum bangun silahkan ibu, nggak apa-apa. Diukur bener arah di mana titik Ka'bah. Kalau sudah bangun, belum bangun. Kalau sudah bangunnya jadi perlu nggak diukur? Nggak perlu. Nanti ada perselisihan di masyarakat. Nanti ada menceng-menceng begitu. Padahal cukup mengikuti mazhab Hanafi, memilih satu arah mata angin, di mana arah mata angin itu terdapat Ka'bah. Nih. Kemudian yang mazhab Maliki, innal Ka'bata kiblatu ahlil masjid. Kalau mazhab Maliki ibu mengatakan sesungguhnya Ka'bah itu adalah kiblatnya bagi orang yang ada di dalam masjid. Maksudnya masjid mana? Masjidil Haram. Ibu yang pernah umroh, yang pernah haji, ngelihat Ka'bah nggak? Ngelihat. Kalau ngelihat harus menghadap Ka'bah, karena benar-benar kita deket. Nggak boleh menceng, nggak boleh. Betul-betul harus itu Ka'bah tuh kelihatan tuh. Ini mazhab Maliki. Kelihatan tuh Ka'bahnya. Harus menghadap ke Ka'bah. Wal masjidah kiblatu ahli Makkah, dan Masjid Haram itu kiblatnya orang yang hidup di Mekah. Di kota Mekah nggak perlu ke titik Ka'bah. Kan nggak ngerti, nggak kelihatan, dia di luar. Cukup menghadap ke Masjid Haram. Ini mazhab Maliki lebih luas daripada mazhab Syafi'i tadi. Wa Makkah kiblatu ahlil haram, dan kota Mekah itu menjadi kiblatnya orang yang hidup di tanah haram.
Terakhir, wal harama kiblatu ahli dunya, dan tanah haram itu sebagai kiblatnya orang-orang yang di luar Mekah sedunia ini. Ini lebih elegan. Jadi yang sempit adalah mazhab Syafi'i, kemudian yang agak luas itu mazhab Maliki, yang lebih luas lagi mazhab Hanafi. Ibu jadi tahu nih hari ini. Ibu pilih yang mana silahkan. Boleh mengikuti mazhab Syafi'i, boleh mengikuti mazhab Maliki, boleh mengikuti mazhab Hanafi. Nah, untuk elegansi dari masjid, ya saran saya ikut saja mazhab Hanafi bagi masjid yang sudah jadi. Nggak usah dipermasalahkan lagi. Kasihan nanti podiumnya pindah ke sini. Ada kan ibu pernah masuk masjid gitu, ada nggak? Ada. Ini memaksakan mazhab Syafi'i, padahal kita itu loh punya 4 mazhab. Bisa ikut Hanafi, bisa ikut Maliki, bisa ikut Syafi'i, bisa ikut Hambali. Sampai sholat itu juga boleh ikut yang mana nih? Kalau Syafi'i, muka dan tangan boleh kelihatan. Muka dan tangan boleh kelihatan. Tangan itu ya yang di luar dan di dalam. Itu loh. Kaki boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kalau mazhab Hanafi itu muka dan tangan dan kaki boleh kelihatan. Jenengan mungkin pas lagi pergi kemana lupa nggak bawa telekung, tahu telekung? Mukena, ya sholat aja begini, nggak apa-apa, ya gak ditutup-tutup lah sini dikit itu, darurat namanya, boleh. Bahkan kakinya kelihatan segini, boleh. Mazhab siapa? Mazhab Hanafi. Nah, kalau pakai kaos kaki mah aman, boleh, aman itu kalau kaos kaki. Misal nggak pakai kaos kaki pun boleh. Masakan jangan dengkulnya kelihatan, Bu. Yang bawah kaki itu antara mata kaki sampai sini. Nah, mazhab Hambali semua harus tertutup kecuali muka. Oh, itu loh Bu, enaknya itu, Bu. Boleh mazhab Syafi'i, boleh mazhab Hanbali, boleh mazhab Hanafi. Traweh juga begitu, Bu. Ada traweh yang 8 rakaat, ada jenengan yang 8 apa yang 20? Ada yang 20. Kalau di tempat dia belajar kemarin 20 ya, 20. Ada dalilnya, ada. Bahkan ada yang 36. Ayo, yo enggak ke. Nah, sekarang yang 20 saya baca nih dasarnya, Bu ya. An Abi Salamah ibni Abdurrahman annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha kaifa kanat sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Dari Abu Salamah dari Abdurrahman, dia bertanya kepada Aisyah. Siapa Aisyah? Istri Rasulullah yang banyak juga meriwayatkan hadis. Nah, kaifa kanat sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Ya Rasul, bagaimana sholatnya Rasul di bulan Ramadan? Maksudnya sholat apa? Sholawat taraweh. Qolat Aisyah menjawab, maka yazidu fi Ramadana au ghairihi ala ihda asrota rakaatan. Rasul tidak lebih sholat di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan kecuali hanya 11 rakaat. Ada nggak dalilnya? Ada. Sampai ikut ini boleh? Boleh. Enak loh, Bu, kalau punya ilmu fikih itu. Ini dalilnya sampai 8. Enak, ada nggak? Ada. Sampai walu apa walu? Ya walu itu 11 tadi, Bu. 11 itu sama witir. Terus sekarang
Dan sholatnya begini nih, ihda asrotaratan yusolli arba'a raka'atin falatas al husnihinna wa tulihinna. Sholatnya Rasul itu 4 rakaat 1 salam. Pernah nggak ibu ngikuti gitu? 4 rakaat 1 salam ada? Ada yang melakukannya. Ini dalilnya. Boleh juga dilakukan 2 rakaat salam. Walatas al husnihinna wa tulihinna. Jangan tanyakan bagaimana baik bacaannya Rasul, jangan tanyakan bagaimana panjang sholatnya Rasul. Artinya sholatnya baik, bacaannya nggak cepet-cepet, dan juga panjang bacaannya, coy. Nggak kayak di Facebook, di Instagram, di Google, di YouTube, sholat kayak orang kesetanan. 20 rakaat 7 menit. Masya Allah bu, hati-hati bu, jangan ikuti itu. Ya Allah, dolin. Jadi bismillahnya aja, bismillahirrahmanirrahim, dolin, amin. Jadi dari ruku gini bu, coba praktekkan ya. Allah Akbar, ini belum sampai tekan langsung sujud. Tumakninahnya di mana? Sementara tumakninah itu hukumnya wajib, jadi rukun. Tumakninah itu apa sih? Khusyuk. Boleh lah ya, boleh khusyuk. Tapi maksudnya apa tumakninah itu? Jeda bukan? Subhanallah. Apa? Berhenti sejenak. Kodro. Nah, kodro itu sepanjang kalimat subhanallah 3 kali kalau madzhab Syafi'i, madzhab yang lain sekali. Jadi subhanallah itu sudah tumakninah. Jadi gini bu, orang-orang dulu itu ya nggak pakai menit, pakai kalimat kadang. Contoh kan ada imsak tuh ya. Imsak, kapan imsak tuh? 10 menit sebelum waktu subuh. Itu kehati-hatian. Kapan itu? Ada dalilnya tuh. Kapan itu? Ya saat sahabat Rasul ditanya, berapa waktu yang dipakai Rasul dari azan ke sahur? Ya sekira membaca 50 ayat. 50 ayat itu sekira 10 menit. Maka itu direspon oleh orang Indonesia. Jadi imsak, ada dasarnya imsak tuh. Ada di YouTube ngomong imsak, gak ada. Ini wong gak ngaji, jadi ustaz. Itu loh bu, banyak di YouTube itu. Bahkan nanti niat-niat juga dimasalahkan. Baru tadi itu belum saya komentari. Siapa yang nge-share di grup niat buka puasa? Ya boleh, nanti dibacakan insya Allah. Ada dasarnya juga yang niat itu harus dibaca setelah minum ado. Tapi juga ada yang memang sebelum minum. Mungkin selama ini kita ngertinya yang sebelum minum. Iya, yang kamu baik. Iya. Itu loh bu, sering dijadikan ajang yang seperti itu. Padahal kita harus ngaji semuanya, ada ilmu fikihnya. Oke, jadi boleh 4 rakaat. Tsumma yusolli thalathan, kemudian sholat 3 rakaat itu langsung, bukan 2 salam. Ini dalam hadisnya begitu. Tapi 2 salam juga boleh. Nah, terus sekarang yang 20. An Yazid bin Husainah an Sa'id bin Yazid qala kanu yakumuna ala ahdi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi syahri Ramadan bi 20 rakaatan. Nah, mereka dulu mendirikan salat tarawih di zaman Umar bin Khattab itu dengan berapa rakaat? 20 rakaat. Ada dalilnya. Ikut 20 bukan berarti menyalahkan Rasulullah. Kenapa? Rasul pun ngomong
alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, atas kalian sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Artinya Rasul sudah menyetempel boleh kita ngikuti sahabat. Sahabat dijamin nggak salah ibadahnya, boleh ngikuti itu. Nah, kemudian kalangan mazhab Asy-Syafi'i ikut yang ini, ikut yang hadis ini, bukan menafikan yang Rasulullah, tidak. Ini pilihan, ini ijtihadun. Ini adalah di lingkup ruangan ijtihad. Jenengan kita tinggal milih aja lah, enak sekarang ini. Dunia agama sudah praktis Ibu, tinggal pilih yang mana. Tetapi yang jelas di dalam usul fikih itu disebutkan semakin banyak pahalanya, betul? Betul. Kalau pengen ya yang 20, sekali-kali ya yang 20 lah dikerjakan. Saya itu kalau pulang ke tempat mertua ya 20, karena mertua itu punya musola 20, ikut 20. Di sini jadi imam terus saya. Keliling-keliling itu nggak ada yang 20, ya 8 saya. Ya kalau pas sempat di rumah saya tambahin, enggak ya enggak. Nah, bagaimana cara nambahinnya tuh, Bu? Cara nambahinnya gimana? Nanti saya bisa tanyakan lah nanti. Bagaimana witirnya? Witir itu kan hanya sekali semalam. Kalau nanti di masjid witir, kemudian nanti pengen sholat tahajud, witir lagi apa enggak? Tanyakan nanti, Bu. Kalau diterangkan di sini terlalu lama nanti. Oke, selanjutnya kemudian. Wa aqallut tarawih rak'atani. Nah, ini ada dalam kitab Syarhu Yaqutun Nafis di sini. Tapi satu di sini dah enak namanya. Wa aqallut tarawih rak'atani. Sekecil-kecilnya, sesedikit-sedikitnya salat tarawih itu 2 rakaat. Jadi boleh loh, cuma 2 rakaat aja. Boleh 2 rakaat aja. Wa akmalu wa isruna, dan yang selengkapnya 28 nggak disebutkan di dalam hadis ini, di dalam kitab yang tuntas ini, karena ini kitabnya Imam Syafi'iyah namanya, nggak disebutkan yang 8. Wa qala Malik, Imam Malik ngomong sittatun wa thalathuna. Imam Malik mengatakan 36, bukan 8, bukan 20. Wa huwa amalu ahli Madinah. Ini yang dikerjakan orang-orang Madinah. Innahum aradu musawatan ahlu Makkah. Karena mereka itu ingin menyamai sholatnya orang Mekah. Orang Mekah bagaimana sholatnya? Li'annahum yatufuna sab'an baina kulli tarwihataini. Karena orang-orang Mekah itu sholat tarawihnya setelah 2 salam 4 rakaat itu dia tawaf 7 kali. Berapa, Bu, yang pernah umroh bulan Ramadan di Arab Saudi berapa? 20 atau 8? Bu, kenapa nggak umroh di bulan Ramadan biar tahu di sana? Ibu-ibu yang banyak duitnya ini. Siapa yang pernah tarawih di bulan Ramadan? Udah, Bu. Berapa? 20. Di Mekah 20, di Madinah 20. Oh, 20 Bu di sana. Setiap 2 salam tawaf, 2 salam tawaf, 2 salam tawaf, 2 salam tawaf. Berarti berapa tawafnya? Ya enggak loh. 2 salam bukan 2 rakaat, 2 salam. Berarti berapa? Bukan 4. Kan 2 salam dapat 8. Enggak 8. 4. Tawaf. Dapat 4 lagi tawaf. 4 lagi tawaf. 4 lagi tawaf. Baru kemudian 4 lagi langsung witir, enggak tawaf dulu. Berarti berapa?
keliling kali 7. Nah, 4 keliling ini Ibu 1 keliling untuk ditambahkan lagi 4 rakaat. Maka 4 kali 4 16. 16 ditambah 20 36. Itu loh Bu. Jadi semua itu ada sumbernya. Yang 8 ada sumbernya, yang 20 ada sumbernya, yang 36 ada sumbernya. Yang 8 berarti ikuti hadis Rasul tadi. Yang 20 berarti ikuti hadis Umar bin Khattab. Yang 36 mengikuti siapa? Imam Malik. Boleh enggak? Boleh. Yang 2 tadi ya aqalluha. Ikuti Imam Dewi. Artinya boleh. Itu semuanya imam membolehkan gitu loh. Ya terlaluan betul kalau cuma 2 rakaat. Ya boleh. Oh iya, oke. Silakan Ibu. Baik Ibu. Baik Ibu, ya ini sekarang sudah sesi tanya jawab. Kita bagi per majelis taklim ya. Jadi semua terbagikan ya. Karena untuk siapa Ibu Jemiwati dari Alidaya. Silakan Ibu. Jadi majelis taklim ya, pertanyaannya siapkan satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak ya, yang sering kami dapati banyak sekali imam-imam sholat, baik itu sholat sunnah maupun wajib. Dia tidak memberikan kami jeda sedikit tumakninah yang ada. Kalau sudah sampai baca Al-Fatihah, Allahumma amin, jauhin langsung ayat pendek. Jadi kami tadi tidak baca Al-Fatihah itu rasanya ada lagi apa? Ini Pak, apakah memang imam ini ada Harus ada jeda nggak mengikuti baca aliran atau apa-apa tidak tahu, dia malah ditanyakan. Jadi banyak sekali imam baik di sholat, terutama tarawih ya. Coba kadang-kadang kita katakannya kita baca Al-Fatihah itu wajib ibu-ibu ya, tapi karena imam tidak ada lagi ngasih kesepakatan, tumaninannya tidak ada. Apakah ada paham lain imam ini tak? Sehingga dia tidak mau, tidak memberikan kita tumaninah. Apakah tumaninah itu tidak ada pahalanya Pak? Yang kami tanyakan. Sehingga kami, kalau dia sudah menyambung ayat pendek, kami terima melakukan ayat pendek kami dibaca. Al-Fatihah tidak sempurna bagi kami jamaah. Gitu kan? Mohon penjelasannya. Apakah tumaninah itu ada nilai pahalanya atau tidak? Dan apakah imam yang menjadi imam sholat ini ada paham yang diambil? Itu saja. Terima kasih. Ajib. Iya, langsung dijawab ya Pak Ustaz Iqbal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang pertama tadi Bu, yang tentang jeda setelah imam membaca Al-Fatihah, itu dianjurkan, semua ulama menganjurkan memberi jeda makmum sehingga bisa membaca Al-Fatihah sebelum si imam memulai ayat surat pendek. Jadi misalkan waladhdallin amin, jedakan dulu, itu dianjurkan. Tetapi boleh juga langsung setelah amin si imam membaca surat pendek, langsung boleh Bu. Jadi kapan si imam membaca Al-Fatihah? Ketika imam membaca surat pendek. Nah, dianjurkan juga, tidak wajib Bu, dianjurkan juga menyelesaikan Fatihah, dianjurkan. Nah, ketika si imam membaca surat pendeknya sebentar, tidak lama. Nah, tetapi ketika si imam tadi membaca surat pendeknya panjang dan kita karena kita lalai, mungkin terlalu lama baca Al-Fatihah, kita wajib menyelesaikan Al-Fatihah. Tapi ketika si imam tadi membaca surat pendeknya itu cepat banget, yang mana tidak mungkin kita menyelesaikan Al-Fatihah, maka kita ikuti imam tanpa menyelesaikan
Al-Fatihah. Tetapi lebih baik kita selesaikan Al-Fatihah dengan syarat kita tidak meninggalkan rukun tawil, Bu. Rukun tawil tahu, Bu? Ruku, kemudian sujud dan duduk di antara dua sujud. Misalkan karena kita ini Al-Fatihahnya lama banget, sampai-sampai imam sudah sujud kedua, kita masih berdiri baca Al-Fatihah, maka rokaat kita dianggap belum lengkap, maka kita disebut masbuk. Kalau kita di rokaat pertama, maka kita nanti selesai sholat nambah rokaat lagi, gitu, Bu. Yang penting apa? Kita boleh tertinggal imam tidak kurang, tidak lebih dari 2 rukun tawil. Misalkan si imam masih di sujud pertama, kita baru nyusul ruku, nah itu tetap dianggap sah rokaatnya, gitu. Jadi tidak harus apa ya, si imam tidak harus memberikan jeda, tapi dianjurkan. Misalkan setelah amin, waladhdallin, amin, imam diam, di mana diam itu kadar mampu bagi makmum membaca Al-Fatihah, seperti itu, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, apa gini saja. Ada yang langsung dari Al-Fatihah itu, ada yang langsung tidak baca bismillah, boleh ya? Boleh. Langsung surat boleh. Bahkan ketika di pondok-pondok yang dia satu kali tarawih itu nanti bisa khatam 1 juz atau 30 juz, maka Al-Fatihah itu di awal, di rakaat pertama. Rakaat kedua misalkan nih, Bu, kita sholat Isya nih, rakaat pertama si imam membaca surah Al-Baqarah dari ayat 20 sampai ayat 25 misalkan. Kemudian rakaat kedua si imam membaca 26 sampai 30. Nah, itu tidak perlu lagi Al-Fatihah, Bu. Langsung Enggak perlu pakai bismillah. Ya, enggak perlu bismillah, langsung boleh gitu. Tapi ketika contoh rakaat pertama kulhu, rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas, Nah, pakai bismillah. Pakai bismillah karena itu surat. Bismillah. Ya baik, itu tadi pertanyaan pertama dan kedua dari Bu Sri. Utusan dari Jadi tumak ninah itu tambahan Tumak ninah. itu, tumak ninah itu rukun, Bu Jim. Ketinggalan malah dosa, enggak sah. Ya Ibu. Dari Ismail Tuhab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada suaranya. Ada suaranya. Ini aja pakai ini aja. Gantian ini. Bagus. Dari Majelis Taklim Indonesia. Pertanyaan saya sebenarnya sudah ditanyakan oleh teman-teman saya, tapi Oh, iya. saya mengulangi tidak apa-apa. Ya, Bu. Tidak dijawab juga tidak apa-apa kayak. Dulu. Saya menyimak dari Bapak Ustadz Susilo tadi masalah imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan apalagi tadi satu yang empat ya. Nah, pertanyaan saya ini Pak ya, mengapa kita umat Islam di Indonesia tidak mengikuti sunnah Rasul atau Nabi Muhammad seperti di Mekah? Nah, seperti di Indonesia ada NKRI, ada LDII, tidak mengikuti imam yang keempat tadi. Dia mengikuti sunnah Rasul, katanya yang paling atas sunnah. Ini adalah sunnah Rasul. Nah, itu dari mana itu imamnya itu imam apa Nabi yang balik itu ya Pak ya? Kalau tidak dijawab tidak apa-apa Pak. Cuma ya karena katanya itu misalnya contoh ya, kalau kita kan usolli fardu maghrib sana-sana ya kan itu sudah dijawab oleh Bu ada senjata tidak langsung saya. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dijawab ayo tidak sudah. Silakan dong, Mas. Silakan Pak Ustaz ya. Silakan Pak Ustaz.
Kartini. Ibu Sri pernah ke Dubai nggak Bu? Belum. Ibu tahu Dubai Bu? Tahu dari mana Dubai Bu? Dari sosmed, dari Facebook, dari Google Map, dari Facebook, dari Instagram, ya kan Bu ya? Kita juga mungkin nggak pernah kita ke Kutub Utara, pernah nggak Bu? Tahu dari mana ada Kutub Utara Bu? Dari mana? Dari lihat Google Map, dari orang ngasih tahu, oh di sana ada Kutub Utara. Nah, sekarang gini Bu, kita mau langsung ke sunnah. Apa itu sunnah? Hadis atau kalam Rasulullah SAW. Kita nggak mungkin nyampe langsung ke sana Bu. Kenapa? Kita nggak dengar langsung. Ketemu sahabat? Enggak. Ketemu tabiin? Enggak. Nah, kita dengarnya, kita taunya dari ulama. Rasulullah menyampaikan ke sahabat, sahabat menyampaikan ke tabiin, tabiin menyampaikan ke tabiin, ke tabiin sampai ke ulama-ulama kita yang ada di Indonesia, yang ada di Yaman, yang ada di Malaysia, sehingga sampai ke kita. Sekarang kita yang ikut Nahdlatul Ulama, ikut Muhammadiyah, apakah kita ikut sunnah? Tergantung. Kita lihat sanad keilmuan silsilah dari guru tersebut sampai enggak ke Rasulullah. Contohnya sekarang kita baca kitab Imam Baijuri. Imam Baijuri punya guru sampai ke Rasulullah, itu namanya sanad Bu. Jadi harus nggak? Ya harus kembali ke sunnah, kembali ke Al-Quran. Pertanyaannya, kalau langsung kita yang membaca hadis, kalau langsung kita yang membaca Al-Quran, apa kita bisa paham? Mengambil istinbat. Satu ayat Al-Quran itu bisa ratusan arti, ratusan dalil yang bisa dituju ke satu ayat gitu Bu. Jadi apa? Penting kembali ke Al-Quran dan Sunnah, tetapi harus melalui orang yang terpercaya. Nah kita loh kalau sakit nggak mungkin kita pergi ke petani, ya kan Bu? Sakit gigi perginya ke tukang las, nggak sembuh, ya kan Bu? Dia ke tukang gigi. Kita mau memahami hadis, ya datang ke ahli hadis. Maham fikih, datang ke ahli fikih. Siapa? Ulama-ulama, kitab-kitab ulama. Enggak langsung des ke Al-Quran, enggak mungkin paham, malah keliru. Itu yang pertama tadi Bu. Yang kedua apa Bu ya? Yang kedua, Baik, itu tadi dari Tani Mama. Dari mana lagi ingin bertanya? Silakan. Nanti Salim, Jatirahim Barat, Cidawa. Silakan Ibu Ros. Maju sedikit sini Bu, maju Bu. Bu Entri, silakan Bu, maju. You have? Ya sini Bu Ros. Ya, silakan. Ada juga yang melalui atensi, nanti dijawab oleh Bapak Ustaz ya. Setelah ini Mbak Musola Babu Salam ya, mau bertanya Ibu ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Masjid Taklim Al-Azhar. Jadi begini Pak, mau nanya, kalau kita mau sholat subuh, kita mau ke masjid. Nah, ini kan ada sholat sunatnya Pak. Ya. Nah, sholat tahiyatul masjid sama Qobliyah sholat subuh. Ya, itu waktunya sudah dekat. Ya. Nah, jadi itu apa boleh digabung? Oh. Jadi 2 rakaat. Oh iya. Itu aja Pak. Ya. Ya. Bolehkah digabung antara sholat tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah subuh? Asalkan jenengan masuk masjid belum duduk, maka sholat apapun yang pertama jenengan lakukan di masjid itu berarti tahiyatul masjid. Nah, misal jenengan masuk masjid kok sudah adzan, jangan duduk, berdiri aja dulu, dengarkan adzan, nggak usah sholat tahiyatul masjid. Nanti setelah adzan jenengan sholat qobliyah subuh, maka jenengan dapat qobliyah subuh, dapat tahiyatul masjid. Itu. Niatnya qobliyah subuh, secara otomatis dapat tahiyatul masjid.
Contoh jenengan kodok puasa Ramadan di hari Senin, jangan niat Senin tapi niat kodok. Itu niat kodok di bulan Ramadan yang pernah ditinggalkan di bulan Ramadan, tapi dilakukan hari Senin, maka jenengan dapat pahala Senin. Pahala wajib kodok Ramadan, pahala puasa Senin. Maka ibu-ibu yang punya hutang kemarin nanti dibayar, ya usahakan dibayarnya hari Senin, hari Kamis, Ayamul Bid, dapat bu. Tidak 2 kali ya Pak ya? Maksudnya? Habis azan selesai kita sholat 2 kali Pak. Boleh, asalkan kira-kira cukup waktunya. Kalau sekiranya cukup dan memang musola itu agak panjang jedanya dari aldan sampai ke qomat, maka jenengan sholat tahiyat masjid dulu, sholat qobliyah dulu, gitu. Kalau waktunya. Nah, misal masuk musola, masuk masjid sudah qomat, nggak usah paksakan sholat qobliyah subuh, tetap ikutlah sholat subuh. Nanti setelah sholat subuh, sampai karena terbiasa sholat qobliyah subuh, jenengan kodok setelah subuh tadi, meskipun nanti tetap adaan karena waktunya masih subuh. Lupa juga setelah subuh nggak sholat qobliyah subuh, keingetnya jam 7 pagi, jenengan boleh mengkodok qobliyah subuh jam 7 pagi. Niatnya kodok. Itu loh saking pentingnya sholat qobliyah subuh. Apa dalilnya? Rasul pernah sholat subuh jam 8 pagi. Ya sebelum sholat subuh Rasul sholat qobliyah subuh. Sebelum sholat qobliyah subuh Rasul azan dulu jam 8 pagi azan. Azan itu sunnah sekolah. Ya artinya loh, kan masa azan jam 8 azan, kalau sekarang kan ya lucu gitu. Tapi pernah dilakukan Rasul, saking pentingnya ada, saking pentingnya qobliyah subuh. Mana yang mana dulu? Sedikit Pak. Ya. Nanti tidak boleh digabung qabliyah dengan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid enggak ada qabliyah, tidak boleh. Maksudnya? 2 rakaat kita niatnya 2. Enggak boleh. Yang ya nggak boleh, tapi secara otomatis kalau dilakukannya sebelum subuh dan Iya, itu sebelum subuh, tapi waktu kan cuma sedikit. Kan dekat 2. Kita belum qabliyah, belum sholat tahiyatul masjid. Iya, disatukan dengan sholat sunat subuh boleh. Iya. Tapi jangan lihat tahiyatul masjid. Jangan lihat. Oh iya. Jadi gini Bu. Iya. Tahiyatul masjid itu adalah sholat menghormati masjid. Lah kalau sampai duduk dulu nggak menghormati namanya. Jadi sebelum melakukan apa-apa jenengan sholat tahiyatul masjid, sama dengan jenengan masuk di lingkaran Ka'bah itu. Apa yang pertama dilakukan? Tawaf. Tawaf itu ya tahiyatul masjid, tahiyatul Ka'bah. Ya, terima kasih Pak Ya. Ya, sudah. Ada satu lagi Ustaz lagi. Ya sama aja. Ya ada tahiyatul masjid juga, bukan tahiyatul musola. Itu istilah Bu, musola itu istilah. Tetap dia juga masjid, jangan usolli sunat tahiyatul musola enggak. Ya jangan tahiyatul masjid, nggak boleh tahiyatul musola. Iya. Ya kalau memang waktunya cukup, tahiyatul masjid dulu bagus. Meskipun sholat kita dijamak, qobliyah dulu boleh. Jadi misal begini Bu, ibu di perjalanan, begitu duhur lewat, sudah saya niat apa? Niat jamak takhir, karena nggak berhenti nih sopirnya. Nah, sholat apa yang pertama? Sholat jamak takhir, asar dulu. Nah, sebelum sholat asar itu boleh kita qobliyah asar, boleh kita qobliyah duhur. Itu loh Bu, dikumpulkan boleh.
Iya bukan, qobliyahnya juga boleh, ada ba'diyahnya juga boleh. Berarti setelah sholat tadi, sholat ba'diyah duhur boleh. Nah baru sholat asar, baru sholat duhur. Ya. Baik, Ibu dari Majelis Taklim Bagus Salam. Nggak coba ini, jawab ini satu, jawab ini. Oh iya ada ya. Oh sudah atensi ya. Silakan Bapak Ustaz. Untuk yang pertama ada pertanyaan, bolehkah suami atau istri memandikan jenazah istrinya atau suaminya? Jadi ada hadis Bu mengatakan, hadis ini riwayatnya Sayyidah Aisyah an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma dzarraki law mitti qabli fa kuntu alayki fa wasaltuki wa kafattuki wa sallaitu alayki wa dafantuki. Jadi hadis ini tuh dari Sayyidah Aisyah. Rasulullah pernah berkata kepada beliau, jadi ma dzarraki law mitti qabli, tidak ada bahaya sekiranya kamu meninggal sebelumku. Nah, Rasulullah itu membayangkan nanti misalkan kalau Sayyidah Aisyah itu meninggal sebelum Rasulullah, apa? Rasulullah berkata, aku akan mengurusimu, memandikanmu, mengafanimu dan menguburkanmu. Jadi dari hadis ini itu boleh suami memandikan istri, atau sebaliknya dikiaskan istri memandikan suami. Kemudian ada lagi soal berikutnya, waktu pelaksanaan sholat qadha, apakah sesudah sholat sunnah atau bagaimana? Kapanpun Ibu sholat qadha dilakukan. Idza tadzakkara fal yusalli idza tadzakkara. Muraduha ta, muslim ta, muraduha ta wa sholatul isya, cuma hal sholat qadha awalan au ba'da isya. Al ahsanata ba'da isya au qabla ba'da isya. Misalkan ini Bu, contoh tadi kita sholat isya, setelah sholat isya pengen apa? Pengen ba'diyah. Nah ternyata kita kemarin meninggalkan sholat isya, yang mana misalkan kalau yang di posisi seperti ini, keadaan seperti ini, yang mana yang afdol, ba'diyah dulu atau qadha isya dulu? Nah lebih baik kita qadha isya terlebih dahulu, baru kemudian ba'diyah seperti itu. Kenapa? Karena ba'diyah tadi hukumnya masih setara sunnah. Sunnah tidak mungkin mengalahkan wajib. Mengqadha sholat wajib juga hukumnya wajib. Itu Bu, teorinya seperti itu. Sunnah tidak mungkin mengalahkan wajib. Seperti itu Bu ya. Contohnya lagi ada yang aneh-aneh, misalkan rentetan pahala di bulan Ramadan itu wajib, sunnah muakkad, baru sunnah yang lain Bu. Ya kan Bu? Sholat isya itu wajib kan Bu? Wajib. Rawatib isya sunnah muakkad bukan Bu? Ba'diyahnya muakkad. Tapi banyak orang yang aneh kadang ngambil duit 1.000 meninggalkan duit 1 juta. Itu orang yang sholat tarawih tapi tidak sholat ba'diyah isya. Jadi apa? Setelah sholat isya, sholat ba'diyah dulu, baru sholat tarawih. Aneh. Ngambil duit 1.000 meninggalkan 1 juta, itu contohnya. Nah kemudian ada lagi, nah ini, apabila kita lupa rakaat dalam sholat, afdolnya diulang lagi atau sujud sahwi. Misalkan kita sholat 4 rakaat di sholat zuhur, kita yakin tadi ini meninggalkan 1 rakaat, cuman sholat 3 rakaat, tetapi kita sudah terlanjur salam. Maka ketika kita ingat langsung berdiri Bu, berdiri nambahi 1 rakaat. Gak usah ngulang. Sujud sahwi itu disunnahkan ketika kita meninggalkan sunnah ab'ad. Contohnya kita meninggalkan tahiyat awal, maka ketika sebelum salam kita disunnahkan sujud sahwi. Sengaja maupun tidak kita meninggalkan tahiyat awal, tetap kita harus sujud sahwi. Misalkan sengaja, males lah tahiyat awal, langsung berdiri, sah salatnya Bu. Kenapa? Karena tahiyat awal itu sunnah abad, ditinggalkan boleh, tapi disunnahkan sujud sahwi, sama seperti kunut dalam madzhab Syafi'i gitu Bu. Kemudian ada lagi, misalnya kita lupa sudah rakaat berapa, rakaat ketiga atau keempat, kita ambil rakaat yang mana, 3 atau 4, baru sujud sahwi. Hud aksar. Jadi misalkan
Kalau sholat maghrib kan 3 rakaat. Kita ini ragu. Kita tadi sholat 2 atau 3. Kita ambil yang banyak. Berarti 3. Tapi kita di situ harus menambah 1 rakaat. Kenapa? Biar yakin kalau itu 3. Misalkan lagi di sholat isya 4 rakaat bu. Sholat isya itu 4 rakaat. Kita ragu ini tadi 3 atau 4. Kita ambil 3. Berarti kita nambah 1 rakaat. Kalau ragu banget, nggak apa-apa. Namanya ibadah. Misalkan nih tadi kita sholat sendirian di rumah, ya bu. Sholat sendirian di rumah jam 12.17 zuhur, ya kan bu ya. Tiba-tiba suami pulang jam 1 ngajak sholat jamaah. Sholat lagi bu. Sholat lagi bu. Ya sholat lagi. Namanya i'adah. Kenapa? Kalau dipikir-pikir sholat sendiri tadi pahalanya kurang banyak, sholat sama suami jamaah pahalanya lebih banyak. Tiba-tiba ada lagi datang syekh, ustadz, ahli fikih, orang alim ngajak sholat jamaah lagi nggak apa bu? Kita sholat lagi. Walaupun sholat i'adah tadi 5 kali, 10 kali boleh. Apalagi kalau mengulang sholat yang kita ragukan tambah lebih bagus. Diurus Diana dulu, Pak Ustadz. Oh iya bu, monggo. Dia merajuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang belum. Ini sama ini biar saya. Sholat subuh Pak ya. Ini kamu ya pak. Bisa nggak ini? Halo. Ya. Dengar bu. Ini sini dengar ini. Sama ya sholat subuh. Setelah kita di masjid Pak ya. Kita sholat subuh itu kami kita pulang dulu ada kami kompor belum dimatikan Pak ya. Jadi kita pulang dulu. Apakah itu masih boleh kita sholat subuh apa gimana? Itu aja. Ya. Boleh. Lihajatin, untuk hajat keluar dari masjid boleh. Misal hajat kompor belum dimatikan, asalkan langsung balik loh bu, jangan sarapan dulu. Lihajatin, jadi kharaja minal masjid lihajatin, keluar dari masjid untuk hajat sebentar boleh. Atau mungkin ada tetangga minta tolong, ya ditolong dulu sebentar, nanti balik lagi ke masjid, neruskan itikaf tadi, kemudian tulu syams, baru sholat syuruk, boleh. Boleh. Bahkan ada ulama kalau nggak salah dari kalangan Hambali itu boleh sambil masak, asalkan niatkan tetap zikir. Tapi itu nggak usah dipakai, nanti enak itu keenakan nanti itu bisa pulang. Gitu. Ya artinya gini loh, ketika sibuk banget, mungkin rumah jenengan dekat dengan masjid, ini untuk Hambali tadi. Terus jenengan itu niatnya duduk zikir, setelah zikir kok ini ada perlu mau masak nih, misal pulang sambil berzikir dan masih itu nanti balik ke masjid masih boleh sholat dulu, tapi kurang afdol. Afdolnya nggak keluar dari masjid. Kok ada ya dzikrullaha hatta tatlu asyamsu. Duduk berzikir sampai terbit matahari, baru sholat 2 rakaat. Wa ajru ka ajri hajjatin wa umrotin, pahalanya seperti haji dan umroh, tamatan, sempurna. Nah, itu Banyak sempurnanya Pak Ustaz. ya. Apa? Oh, Itu waktunya Pak katanya 1 jam dari subuh Pak. iya. Bukan. Jadi waktunya misal terbitnya jam 6 pagi terbit nih, sampai jam 6 lebih 1/4 saja, atau lebih setengah lah. Setelah itu baru sholat duha. Oh iya. Nah, duha baru nanti awabin baru duha. Jadi waktu itu nggak ada kosong sholat. Yang lainnya bu, enggak bu? Kalau di rumah bisa nggak? Tidak. Iya, nggak boleh. Jadi harus di masjid. Bahkan ada satu mazhab itu harus syaratnya juga sholat isya di masjid. Walaupun dia pulang, sholat isya di masjid, ya pulang tidur di rumah,
subuh harus sholat subuh, baru duduk berzikir, baru terbit matahari, baru sholat syuruk. Itu syarat yang berat. Tapi mayoritas syaratnya hanya sholat berjamaah subuh. Ini dua-duanya. Bang Ustaz, kalau membayar puasa diutamakan bayar puasa dulu apa puasa sunnah dulu? Sawal ya, bayar hutang dulu, jangan sawal dulu. Yang bayarin di bulan Syawal, dapat pahala Syawal. Ya udah pahala sawal, nggak usah ini lagi, nggak usah digubris yang sunnah itu. Bayar di bulan Syawal dapat pahala Syawal. Iya. Jadi enaknya sampai tuh kalau bayar puasa jangan di bulan-bulan lain, di bulan Syawal otomatis dapat Syawal. Kok jenengan punya hutang 6 hari puasa, ya bayar aja di bulan Syawal, dapat Syawal. Misal punya hutang 6 hari ya, hari yang kedua dari Idul Fitri jenengan puasa, nanti 7 hari Idul Fitri sampai kupatan, wong mayoritasnya kupatan. Ini poso kupatan. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, kalau seorang suami istri pertamanya meninggal lalu menikah lagi, ketika di akhirat bertemunya dengan istri dengan yang mana? Oh gitu. Suami ya? Yang meninggal siapa? Kalau suami nggak ada masalah, suami nggak ada masalah. Mau istrinya 4 ya ketemu semua di sana 4. Suami nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu istri. Oh. Bukan menangi dewe, begitu konsep Islam. Nah ini menangi dewe. Jadi di surga itu poligami, bukan poliandri. Bu Sri Hartini itu nanti antara satu aja, nggak boleh duo, nggak boleh duo. Nggak boleh duo. Ada ulama yang berpendapat istri suami yang pertama, ada suami yang kedua. Tapi kan yang kedua kan cerai, maka dah putus kalau cerai. Ya. Ada hadis. Ada hadisnya, ada 3 Bu. Hadisnya ada hadis yang mengatakan suami yang pertama. Ada hadis mengatakan suami yang terakhir. Ada hadis yang mengatakan di mana antara 2 yang soleh dia suruh pilih yang paling soleh. Yang jelas di sana itu jenengan nggak mungkin iri. Ya. Kayak Sri tadi kan yang pertama meninggal. Ya. Terus dia kan udah tinggal karena dia nikah lagi. Ha. Terus cerai kan? Ha. Jadi dua-duanya nggak dapat kan dia? Dapat. Lal azab fil jannah, tidak ada jomblo di surga. Oh. Lal azab, tidak ada jomblo, Bu. Kalau ya nggak jomblo, nggak ada jomblo di sana. Ada pasangannya. Mas sama Sri. Iya. Tiga-tiganya ada keterangannya, tinggal nanti di sana bagaimana, Bu? Jadi ada hadis yang mengatakan yang pertama, ada yang terakhir, ada yang antara 2 orang yang soleh di mana? Nah itu. Ketika nanti kok diputuskan, jenengan, oh nggak ada yang itu, nanti dipilihkan sama Allah yang paling cocok untuk jenengan. Tapi satu, nggak ada bidadara, nggak ada. Yang ada bidadari. Laki-laki itu 70 coy. Iya, 70 bagi yang mati syahid. Dapat di sana, dapat coy. Hurul Ain. Hurul Ain yang masih gadis. Ya? Boleh sih. Ini yang pertanyaan ini kalau nggak cukup besok lagi ya Bu ya. Saya simpennya. Ini udah. Pak, mau bertanya. Dari tadi kan masalah sholat ya Pak ya. Ya. Kalau sekarang masalah wudhu. Ya. Nah,
Yang wudu itu biasanya ada air mustahmal Pak ya, air suci yang tidak mensucikan. Sementara kita berwudu itu harus memakai air suci. Nah, air suci itu kita kan air yang mengalir toh Pak. Nah, yang tidak mengalir itu harus lebih dari 1 kula, 2 kula ya Pak. 2 kula. Nah, sementara kita itu kadang-kadang Pak ya ketemu air yang 1 ember cuma. Entah kena air cecar, entah kena basuh, entah kencing, kan itu kan sudah tidak suci lagi. Itu seperti apa Pak tadi Pak? Atau mungkin air itu kemarau Pak ya? Saya pernah bertemu seperti itu ke rumah teman, airnya cuma 1 ember atau setengah ember. Untuk basuh di situlah, untuk apa di situlah. Tapi berhubung darurat Pak, saya mau wudu, terpaksa saya mengambil air itu. Ada kira-kira ya Pak? Nah, itu saja. Terima kasih. Kembali ke keyakinan si pewudu atau si orang yang ngambil wudu. Ketika yakin itu air suci, walaupun 1 gelas. Misalkan nih, kita punya gelas nih Bu, kecil gini Bu ya. Kita ngambil air di keran, kita bawa ke sini, ke samping gitulah. Kita wudu pakai air gelas, cukup nggak Bu? Cukup itu, cukup gelas. Nah, gitu. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan Ibu tadi tentang yang di ember tadi Bu ya. Nah, kalau kita yakin itu suci, sah wudu kita. Tapi udah kita lihat dalam ember itu ada tai cecak, ada cecak mati, ada tikusnya, otomatis menjadi air najis. Pertanyakan Pak ya, bukan masalah ini bukan cecak bagaimana, tetapi kita sudah tahu toh air itu kan ada WC-nya aja, airnya itu 1 ember, kan otomatis di situ sudah kencing, isi berbasuh kan, ini berbasuh. Oh, air mustahmal. Gini Bu, kalau biasanya Bu, kalau air tadi 1 ember tidak ditutup, kemudian ada orang pakai buat mandi, otomatis kena percikan dari bawah. Ketika air itu kurang dari, ingat Bu, teorinya, kaidahnya, ketika air aqallu min kulatin, kurang dari 2 kula, dia kemasukan benda yang merubah atau tidak merubah, atau benda itu najis, walaupun airnya tidak berubah, kalau dia kurang dari 2 kula, maka tidak sah lagi dipakai untuk bersuci. Seperti itu Bu ya. Tetapi kalau dia ditaruh di meja, misalkan di WC itu ada mejanya, di atas ditutup, walaupun 1 ember, itu tetap sah kalau memang yakin airnya suci. Ditawarkan, masih jual lagi, mau nggak? Oh, udah tahu nggak suci, cari air lain Bu. Zaman sekarang nggak mungkin nggak ada air ya Bu ya, apalagi di Indonesia, tetangga sebelah ada, di masjid ada gitu. Tayamum nggak sah Bu, karena masih banyak air lain di tempat lain gitu. Ya Bu, gimana Bu? Apa? Gimana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, saya melanjutkan persoalan sama Bu Hajah Jurniwati, masalah Al-Fatihah dalam sholat. Ya. Kalau pernah saya mengikuti, ada ini juga, Pak Ustadz ada imam, kita membaca Al-Fatihahnya bersama imam, dengan khusyuk imam, khusyuk kita juga mengikuti imam. Jadi kita membaca ayatnya, kita sudah mengikuti imam, gitu. Jadi kita nggak lagi baca Al-Fatihah mana. Itu pendapatnya gimana? Enggak. Sholatnya nggak sah. Makmum juga wajib membaca Al-Fatihah. Ya, kita membaca. Dia membaca ikuti imam. Enggak, kita mendengarkan, nggak boleh mengikuti imam. Kita mendengarkan imam dulu, baru kita baca setelah waladhdallin amin, baru kita baca Al-Fatihah. Jadi kita memang buru-buru. Nggak buru-buru, santai aja Bu. Yang penting kita tidak meninggalkan Sedapatnya Bu, sedapatnya. Insya Allah kalau imam membaca kulhu cukup itu Bu. Kulhu cukup. Alhamdulillahirobbilalamin rahmanirrahim, terusin santai seperti itu. Bisa ya. Dulu ada pendapat boleh begitu. Jadi yang harusnya setelah imam baca Al-Fatihah. Jadi fastami'u lahu Bu. Fastami'u ini denger Dengar dulu Bu.
Wa angsitu diam. Ada Wajib dalil. masalahnya ya. Iya. Iya Ustaz. Jadi yang pendapat itu ya. Iya, makasih Pak Ustaz. Kalau qul huwallahu ahad nggak harus didengar, tapi kalau Fatihah harus didengar, Bu. Jadi harus baca ulang kita. Ya. Walaupun kita mendengar dengan khusyuk, Ya. Imam. Ya. Jadi kita harus membaca ulang. Ulang. Ya, ulang. Itu ya. Wajib. Oke, wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan ya ibu-ibu ya, kita nih ngaji nih sambil pas-pas udah dengarkan. Selama ini mungkin kita ada yang salah kan, berarti yang benar ini kita mulai diulang dari pertama berarti ya. Siapa lagi? Masih ada Pak? Waktunya Waktunya sudah habis, mau azan. Ya silakan Pak Ustadz disimpulkan atau ditutup. terakhir mau nanya terakhir. Ibu yang ini sebenarnya bisa dijawab sekarang, tapi biarlah ya Bu, nggak apa-apa Ibu. Siapa yang bertanya? Enggak, biar datang lagi nanti. Minggu depan masih Pak, minggu depan. Jadi gini, Ramadan ini ada 4 ahad. 4 ahad. Kita ini mau 1 ahad lagi atau mau 2 ahad lagi? 1 ahad lagi aja Bu berarti. Ya. Gitu. Berarti sekali lagi ya. Ya. Itu saja. Dan kalau punya maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan juga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, ilmu yang sangat luar biasa dari Pak Ustadz kita berdua, yaitu Pak Ustadz Susilo Utomo dan juga Ustadz Iqbal, luar biasa sekali ya. Apa yang kita dapat mudah-mudahan akan menjadi pelajaran bagi kita untuk kedepannya. Terima kasih atas perhatiannya kepada